Fakta psikolog menjelaskan. Ini 7 fobia yang bisa terjadi pada siapa saja. Apa kamu salah satunya? Sudahkah kalian pernah merasa sangat takut terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak seberapa bahayanya? Atau mungkin kalian merasa terbatasi dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena takut terhadap sesuatu? Jika iya, mungkin kalian menderita fobia. Fobia adalah rasa takut yang tidak sebanding dengan objek atau situasi yang menyebabkannya. Fobia dapat sangat mempengaruhi kehidupan seseorang, terutama jika fobia tersebut merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, jangan khawatir, meskipun fobia dapat menjadi sangat menakutkan, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Dalam konten hari ini, kita akan membahas lebih dalam tentang fobia, penyebabnya, dan cara mengatasinya. Jadi, jika kalian atau seseorang yang kalian kenal menderita fobia, jangan lewatkan konten ini. Mari kita bahas bersama-sama cara untuk mengatasi fobia dan menjalani kehidupan yang lebih sejahtera. Sudah tahu apa saja fobia yang paling umum terjadi di dunia ini? Kita akan membahas 7 fobia yang paling umum teratas. 1. Fobia yang paling umum adalah arachnofobia atau fobia terhadap laba-laba. Arachnofobia atau fobia terhadap laba-laba adalah salah satu fobia yang paling umum terjadi di dunia. Banyak orang merasa takut dengan laba-laba karena mereka bergerak cepat dan memiliki kaki yang banyak. Laba-laba juga memiliki taring yang dapat menyebabkan sakit atau gatal saat terpisahkan dengan kulit. Fobia terhadap laba-laba dapat disebabkan oleh pengalaman buruk sebelumnya dengan laba-laba, misalnya terpisahkan dengan taring laba-laba atau menyentuh laba-laba tanpa sengaja. Fobia juga dapat disebabkan oleh rasa takut akan laba-laba yang berlebihan yang didapat dari orang lain atau dari media. Meskipun laba-laba umumnya tidak berbahaya bagi manusia, banyak orang yang masih merasa takut dengan mereka. Fobia terhadap laba-laba dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, seperti kesulitan untuk masuk ke tempat yang dipenuhi dengan laba-laba atau menghindari aktivitas di luar ruangan yang berpotensi menemui laba-laba. Jika Anda merasa terkena fobia terhadap laba-laba, ada bantuan yang tersedia untuk membantu mengatasi fobia tersebut. 2. Fobia yang juga umum adalah acrophobia atau fobia terhadap ketinggian. Acrophobia atau fobia terhadap ketinggian adalah fobia yang juga umum terjadi. Banyak orang merasa tidak nyaman atau takut saat berada di ketinggian tinggi, seperti di atas gedung tinggi atau di puncak gunung. Fobia terhadap ketinggian dapat disebabkan oleh pengalaman buruk sebelumnya dengan ketinggian, seperti terjatuh atau terjatuh ke bawah dari ketinggian. Fobia juga dapat disebabkan oleh rasa takut akan ketinggian yang berlebihan yang didapat dari orang lain atau dari media. Fobia terhadap ketinggian dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, seperti kesulitan untuk naik ke atap gedung atau menghindari aktivitas di ketinggian seperti menyelam atau terbang dengan pesawat. Jika Anda merasa terkena fobia terhadap ketinggian, ada bantuan yang tersedia untuk membantu mengatasi fobia tersebut. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi fobia terhadap ketinggian adalah dengan terapi konseling, terapi kognitif behavioral, dan terapi farmakologi. 3. Fobia yang juga banyak dialami orang adalah claustrophobia atau fobia terhadap ruangan yang sempit atau terpencil. Claustrophobia atau fobia terhadap ruangan yang sempit atau terpencil adalah fobia yang juga banyak dialami orang. Banyak orang merasa tidak nyaman atau takut saat berada di ruangan yang sempit atau terpencil, seperti di dalam lift atau kamar kecil. Fobia terhadap ruangan yang sempit atau terpencil dapat disebabkan oleh pengalaman buruk sebelumnya di ruangan yang sempit atau terpencil, seperti terjebak di dalam lift yang rusak atau merasa terkekang di dalam ruangan yang sempit. Fobia juga dapat disebabkan oleh rasa takut akan ruangan yang sempit atau terpencil yang berlebihan yang didapat dari orang lain atau dari media. Fobia terhadap ruangan yang sempit atau terpencil dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, seperti kesulitan untuk naik lift atau menghindari aktivitas di ruangan yang sempit atau terpencil. Jika Anda merasa terkena fobia terhadap ruangan yang sempit atau terpencil, ada bantuan yang tersedia untuk membantu mengatasi fobia tersebut. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi fobia terhadap ruangan yang sempit atau terpencil adalah dengan terapi konseling, terapi kognitif behavioral, dan terapi farmakologi. 4. Fobia yang juga banyak dialami adalah cynofobia atau fobia terhadap anjing. Cynofobia atau fobia terhadap anjing adalah fobia yang juga banyak dialami orang. Banyak orang merasa takut dengan anjing karena mereka dapat menyakiti orang dengan cepat.
Anjing juga memiliki taring yang dapat menyebabkan luka atau sakit saat terpisahkan dengan kulit. Fobia terhadap anjing dapat disebabkan oleh pengalaman buruk sebelumnya dengan anjing, misalnya terkelakar atau terluka oleh anjing. Fobia juga dapat disebabkan oleh rasa takut akan anjing yang berlebihan yang didapat dari orang lain atau dari media. Meskipun anjing umumnya tidak berbahaya bagi manusia, banyak orang yang masih merasa takut dengan mereka. Fobia terhadap anjing dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, seperti kesulitan untuk mendekatkan diri kepada anjing atau menghindari aktivitas di luar ruangan yang berpotensi menemui anjing. Jika Anda merasa terkena fobia terhadap anjing, ada bantuan yang tersedia untuk membantu mengatasi fobia tersebut. 5. Fobia yang juga umum adalah aviofobia atau fobia terhadap terbang. Aviofobia atau fobia terhadap terbang adalah fobia yang juga umum terjadi. Banyak orang merasa takut saat harus terbang dengan pesawat karena mereka merasa tidak aman di udara. Fobia terhadap terbang dapat disebabkan oleh pengalaman buruk sebelumnya dengan terbang, seperti menderita kecelakaan pesawat atau merasa tidak nyaman saat terbang. Fobia juga dapat disebabkan oleh rasa takut akan terbang yang berlebihan yang didapat dari orang lain atau dari media. Fobia terhadap terbang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, seperti kesulitan untuk terbang dengan pesawat atau menghindari aktivitas yang membutuhkan perjalanan menggunakan pesawat. Jika Anda merasa terkena fobia terhadap terbang, ada bantuan yang tersedia untuk membantu mengatasi fobia tersebut. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi fobia terhadap terbang adalah dengan terapi konseling, terapi kognitif behavioral, dan terapi farmakologi. 6. Fobia yang juga banyak dialami orang adalah agorafobia atau fobia terhadap tempat-tempat terbuka atau tempat yang tidak familiar. Agorafobia atau fobia terhadap tempat-tempat terbuka atau tempat yang tidak familiar adalah fobia yang juga banyak dialami orang. Banyak orang merasa tidak nyaman atau takut saat berada di tempat yang terbuka atau tidak familiar, seperti di tengah keramaian atau di tempat yang tidak dikenal. Fobia terhadap tempat-tempat terbuka atau tempat yang tidak familiar dapat disebabkan oleh pengalaman buruk sebelumnya di tempat yang terbuka atau tidak familiar, seperti merasa terjebak di tengah keramaian atau merasa tidak aman di tempat yang tidak dikenal. Fobia juga dapat disebabkan oleh rasa takut akan tempat-tempat terbuka atau tempat yang tidak familiar yang berlebihan yang didapat dari orang lain atau dari media. Fobia terhadap tempat-tempat terbuka atau tempat yang tidak familiar dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, seperti kesulitan untuk keluar rumah atau menghindari aktivitas di tempat-tempat terbuka atau tempat yang tidak familiar. Jika Anda merasa terkena fobia terhadap tempat-tempat terbuka atau tempat yang tidak familiar, ada bantuan yang tersedia untuk membantu mengatasi fobia tersebut. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi fobia terhadap tempat-tempat terbuka atau tempat yang tidak familiar adalah dengan terapi konseling, terapi kognitif behavioral, dan terapi farmakologi. 7. Fobia yang juga banyak dialami orang adalah ophidiofobia atau fobia terhadap ular. Ophidiofobia atau fobia terhadap ular adalah fobia yang juga banyak dialami orang. Banyak orang merasa takut dengan ular karena mereka dapat menyakiti orang dengan sengatnya. Ular juga memiliki taring yang dapat menyebabkan luka atau sakit saat terpisahkan dengan kulit. Fobia terhadap ular dapat disebabkan oleh pengalaman buruk sebelumnya dengan ular, misalnya terpisahkan dengan taring ular atau menyentuh ular tanpa sengaja. Fobia juga dapat disebabkan oleh rasa takut akan ular yang berlebihan yang didapat dari orang lain atau dari media. Meskipun ular umumnya tidak berbahaya bagi manusia, banyak orang yang masih merasa takut dengan mereka. Fobia terhadap ular dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, seperti kesulitan untuk mendekatkan diri kepada ular atau menghindari aktivitas di luar ruangan yang berpotensi menemui ular. Jika Anda merasa terkena fobia terhadap ular, ada bantuan yang tersedia untuk membantu mengatasi fobia tersebut. Demikian video kami tentang 7 fobia yang paling umum teratas. Silakan Anda like dan subscribe jika suka dengan video kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video kami dan sampai jumpa di video